Apa itu manajemen SDM? Manajemen SDM adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam suatu perusahaan. Divisi Human Research yang mengelola manajemen SDM ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dibutuhkan demi mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan karyawan agar produktivitasnya terjaga, kinerjanya meningkat melalui beberapa pelatihan pengembangan kompetensi diri yang berkesinambungan dan berkepanjangan, atau biasanya sering kita sebut dengan istilah karir. Terkait pembahasan tersebut, kita kelompok 9, mahasiswa semester 3 STMB Bandung Business School yang terdiri dari Yusuf Nurdiansyah, Daga Anas, Deden Renaldi Alpian, dan Yulzi Fakih Dinan akan menjelaskan presentasi yang bertemakan perencanaan dan pengembangan karir, yang mana video presentasi ini adalah sebagai tugas pengganti ujian tengah semester. Oke, langsung saja, berikut penjelasannya. Pengertian karir. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang dimiliki atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seorang karyawan, suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh hal sebagai berikut. 1. Pendidikan formal. 2. Pengalaman kerja. 3. Sikap atasannya. 4. Prestasi kerjanya. 5. Bobot pekerjaannya. 6. Adanya lowongan jabatan. 7. Produktivitas kerjanya. Pengertian karir, perencanaan karir, dan pengembangan karir. Perencanaan karir terdiri dari dua suku kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Jadi, perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Ruang lingkup perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan bagian yang sangat penting karena menentukan dinamika organisasi atau perusahaan untuk manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup perencanaan karir mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan. 2. Perencanaan tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling berkaitan. Jenjang karir seseorang akan menunjang kepentingan dan atau tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan yang telah disiapkan. Oleh karena itu, setiap perencanaan karir akan mengarah pada tercapainya kepentingan atau tujuan organisasi. Makin lancar perencanaan dan pelaksanaan karir, maka organisasi atau perusahaan yang bersangkutan akan semakin dinamis. Langkah-langkah perencanaan karir. Proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun rencana karir terdiri atas hal-hal berikut. 1. Menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri mengenai peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, konsekuensi-konsekuensi keterampilan, bakat, dan nilai berhubungan pada kesempatan karir. 2. Menetapkan tujuan karir. Setelah orang dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. 3. Menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. 4. Melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan satu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya bahwa manajemen tingkat
atas harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Ada berbagai pertimbangan dalam perencanaan karir. Dalam perencanaan karir perlu dipertimbangkan beberapa hal, terutama yang menyangkut masa jabatan atau pemindahan jabatan seseorang yang berpengaruh pada jenjang karirnya. Pertimbangan tersebut antara lain masa jabatan yang singkat, masa jabatan yang terlalu lama, dan keinginan dipindahkan dari jabatan tertentu. Yang pertama, ada masa jabatan yang singkat. Seseorang yang memangku jabatan belum cukup lama atau terlalu singkat maka akan mengakibatkan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, pada umumnya mereka belum mengenal dan menghayati pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Yang kedua, program kerja yang mungkin sudah ditetapkan belum sempat diselesaikan dengan tuntas. Yang ketiga, penghayatan pada jabatan yang dipangku belum mendalam, namun harus menyiapkan diri untuk memahami tugas baru. Yang keempat, secara psikologis menimbulkan pertanyaan yang tidak mudah dijawab untuk mengetahui penyebabnya. Informasi dan konseling pada perencanaan karir. Informasi karir. Adanya informasi atau penjelasan yang lengkap tentang perencanaan karir bagi para anggota organisasi atau karyawan memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui ketentuan persyaratan, jenjang atau arah karir dalam organisasi. Pemberian informasi karir dapat dilakukan melalui ceramah, pidato, pengarahan, surat edaran, lokakarya, seminar, sosial meeting, dan sebagainya. Konseling karir. Menurut T. Hani Handoko, pembimbing karir perlu menyadari bahwa karir merupakan bagian dari rencana hidup seseorang sehingga rencana karir yang ditetapkan seharusnya adalah bagian integral dari rencana hidupnya. Sehingga perlu adanya bimbingan karir untuk penilaian pribadi dalam suatu organisasi. Penilaian pribadi tersebut meliputi minat, bakat, kemampuan, motivasi, semangat, keterampilan, dan moral seseorang. Manfaat perencanaan karir dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Ini berarti bahwa perencanaan karir dapat membantu mengembangkan suplai karyawan internal, terutama karyawan yang potensial. 2. Menurunkan perputaran karyawan. Perhatian terhadap karir individual dapat perencanaan karir yang ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada organisasi tempat mereka bekerja atau rasa kesetiaan organisasional. 3. Mengungkap potensi karyawan. Adanya perencanaan karir yang jelas akan mendorong para karyawan secara individual maupun kelompok menggali kemampuan potensial masing-masing untuk mencapai sasaran-sasaran karir yang diinginkan. 4. Mendorong pertumbuhan. Perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, motivasi kerja para karyawan dapat dipelihara. Manfaat pengembangan karir. Pada dasarnya, pengembangan karir dapat bermanfaat bagi organisasi maupun karyawan. 1. Bagi organisasi, pengembangan karir dapat mendorong semangat kerja. 2. Menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. 3. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. 4. Menjamin agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. 5. Mengurangi frustasi karyawan. 6. Mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi. 7. Meningkatkan nama baik organisasi. 8. Bagi karyawan, pengembangan karir identik dengan keberhasilan karena pengembangan karir bermanfaat. 9. Menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya. 10. Menambah tantangan dalam bekerja. 11. Meningkatkan otonomi. 12. Meningkatkan tanggung jawab. Sekian video presentasi animasi dari kami kelompok 9. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys.